Narsisme adalah karakteristik psikologis yang melibatkan kelebihan cinta diri, rasa percaya diri yang berlebihan, dan kebutuhan yang kuat untuk dipuji dan diakui oleh orang lain. Berikut ini adalah 5 ciri-ciri umum orang yang narsis. 1. Kehidupan yang terpusat pada diri sendiri. Orang yang narsis cenderung sangat terfokus pada diri sendiri. Mereka seringkali menganggap diri mereka lebih penting daripada orang lain dan mengharapkan pengakuan yang berlebihan atas keberhasilan mereka. 2. Keinginan untuk dipuji dan diakui. Orang narsis memiliki kebutuhan yang kuat untuk dipuji dan diakui oleh orang lain. Mereka merasa senang ketika orang lain memperhatikan mereka, memuji mereka, atau memberikan pengakuan terhadap prestasi mereka. 3. Kurangnya empati. Orang yang narsis seringkali kesulitan memahami atau menghargai perasaan orang lain. Mereka cenderung kurang empati dan fokus pada kebutuhan dan keinginan pribadi mereka sendiri. 4. Rasa percaya diri yang berlebihan. Orang yang narsis biasanya memiliki rasa percaya diri yang berlebihan dan merasa bahwa mereka unggul dari orang lain. Mereka cenderung menganggap diri mereka sebagai orang yang istimewa, berbakat, atau pintar secara tidak wajar. 5. Memanipulasi orang lain. Orang narsis seringkali menggunakan manipulasi untuk mencapai tujuan mereka. Mereka mungkin memanfaatkan orang lain untuk kepentingan pribadi mereka dan kurang peduli dengan konsekuensi yang mungkin timbul dari tindakan mereka. Perlu diingat bahwa narsisme merupakan spektrum, dan tidak semua orang yang menunjukkan beberapa ciri ini secara sporadis bisa disebut narsis. Untuk diagnosis yang akurat, diperlukan penilaian dari profesional kesehatan mental yang berkompeten. Dampak negatif dari narsisme. Narsisme dapat memiliki dampak negatif yang signifikan, baik bagi individu yang mengalami narsisme maupun bagi hubungan dan lingkungan sekitarnya. Beberapa dampak negatif dari narsisme antara lain: 1. Gangguan hubungan. Orang yang narsis cenderung memprioritaskan kebutuhan dan keinginan pribadi mereka sendiri di atas kebutuhan orang lain. Mereka mungkin mengabaikan atau meremehkan perasaan, kebutuhan, dan perspektif orang lain, yang dapat merusak hubungan interpersonal dan menghambat komunikasi yang sehat. 2. Ketidakstabilan emosi. Meskipun orang yang narsis tampak percaya diri di permukaan, mereka seringkali rentan terhadap ketidakstabilan emosional. Mereka dapat merasa frustrasi atau marah jika tidak mendapatkan perhatian atau pengakuan yang mereka harapkan. Ketidakstabilan emosional ini dapat memengaruhi kesejahteraan mental dan hubungan dengan orang lain. 3. Kehidupan yang dalam kesenjangan. Orang yang narsis seringkali memiliki perasaan diri yang terlalu tinggi dan pandangan yang terlalu positif tentang diri mereka sendiri. Namun, ketika realitas tidak sesuai dengan pandangan mereka, mereka dapat mengalami kesenjangan antara citra diri yang diidealkan dan realitas yang ada. Ini dapat menyebabkan ketidakpuasan diri, kecemasan, atau depresi. 4. Kerentanan terhadap kegagalan dan rasa malu. Ketika individu yang narsis menghadapi kegagalan atau kritik, mereka seringkali tidak dapat menghadapinya dengan baik. Kegagalan atau kritik dapat merusak citra diri yang rapuh, yang dapat memicu reaksi yang defensif, agresif, atau merasa malu yang berlebihan. 5. Kesulitan dalam membentuk hubungan yang sehat.
Orang yang narsisme dapat menyulitkan individu dalam membentuk hubungan yang sehat dan memuaskan. Keterbatasan empati, perhatian yang terfokus pada diri sendiri, dan perilaku manipulatif dapat menyebabkan ketidakstabilan dan ketegangan dalam hubungan romantis, persahabatan, atau hubungan keluarga. Dalam kasus yang parah, narsisme dapat berkembang menjadi gangguan kepribadian narsistik yang memerlukan perhatian dan intervensi profesional yang lebih serius. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa dukung kami dengan subscribe channel ini, dan menyalakan tanda loncengnya.